Selamat bergabung dalam acara Jakarta Tourism Network, sebuah acara edukasi yang diselenggarakan dari, untuk, dan oleh para pemangku kepentingan bisnis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam upaya memberikan berbagai informasi terkini yang berdaya guna dan berhasil guna. Serial Edukasi Jakarta Tourism Network selalu menyampaikan topik-topik yang menarik yang dihadirkan oleh para pembicara yang berkompeten pada bidangnya masing-masing. Atas nama seluruh tim Jakarta Tourism Network, izinkan kami menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dalam acara edukasi dari Jakarta Tourism Network. Sebuah acara yang dipersembahkan dari, oleh, untuk para pemangku kepentingan bisnis di DKI Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Izinkan saya Emi Sylvia Basya dan rekan saya Mahendra Adinegara untuk memandu dan memulai acara ini dengan sebuah pantun. Seperti biasa nih Bang, pasti ada pantun kalau pembukaan. Pasti. Jangan bosan ya Abang. Oh iya dong, Oke, biar semangat. Silakan. Jalan-jalan ke Pangkal Pinang, Cakep. jangan lupa beli ikan. Cakep. Hari gini masih diem doang. Cakep. Nonton GTN Podcast, nih biar kagak ketinggalan. Luar biasa, wih, serem pantunnya, sekali ya. mantap. Mantap, Jos. Wah, Abang gue juga juga. dong, Iya dong, coba. nggak mau kalah sama Pak Silvi. Ke Bogor beli asinan, Cakep. pulangnya naik kereta. Kali ini tema acara apaan? Abang dengar soal pariwisata. Iya. Mantap betul. Itu topik yang paling gua sukain tuh, Po. Pariwisata ya. Iya, pariwisata. Selalu nggak ada habisnya tuh. Nggak ada habisnya. Pariwisata ya, buat kita happy ya. Iya, buat kita happy, Kalau awet muda. Kita stres, Nah. terus kita berwisata, Iya. pergi ke tempat tujuan pasti Betul, happy. nggak ada matinya Nggak ada kalau matinya. pariwisata itu. Justru itu yang selalu ditunggu-tunggu orang. Nah. Kapan kita libur untuk berwisata? Nah, betul. Justru yang harus hati-hati dalam Nah. situasi sekarang. Iya. Karena seringkali peningkatan penularan COVID itu Penularan justru COVID. setelah Setelah liburan dan liburan. berwisata. Ini harus prokes harus kita jaga. Prokes Harus tetap ya, Bang, jaga. ya. Iya, betul, betul, Oke betul. Abang, benar sekali. Hari Mm-mm. ini kita akan membahas kontribusi JTF di Kota Jakarta bersama Bang Salman Diandra Anwar selaku Ketua Umum Jakarta Tourism Forum yang merupakan wadah berkumpulnya para pemangku kepentingan pariwisata DKI Jakarta guna bersinergi mewujudkan Jakarta sebagai salah satu destinasi wisata kelas dunia. Tapi sebelum itu Abang harus berterima kasih lagi nih Oh, Bang iya kepada dong. para mitra Iya. kita yang Iya. telah mensukseskan acara ini. Betul, Po. Silakan, Abang. Iya, jadi JTN mengucapkan terima kasih kepada para sponsor antara lain Pemda DKI Jakarta, Jakarta Tourism Forum, Batik Carlina, Coffee Emirates Shop, Visual Unilumin Mandiri, Excel Visual Wibawa, Excelcom, dan Data Visual Solution yang telah mendukung penyelenggaraan acara ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh undangan dan pemirsa yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dalam acara ini. Iya, begitu. Iya benar Abang. Terima kasih Bang Mahendra. Iya, sama-sama, Po. Ya, hadirin sekalian yang budiman, agar lebih mudah mengikuti acara ini, izinkan kami menyampaikan susunan acara hari ini sebagai berikut. Acara ini akan kita bagi 3 segmen Abang. Ya. Segmen pertama, kontribusi JTF di Kota Jakarta. Segmen kedua, program pariwisata di Jakarta. Segmen ketiga, peran JTF terhadap masyarakat. Dari durasi waktu tersedia, insya Allah kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin.
mengulik kembali pariwisata Jakarta, Po. Iya, Bang. Bang. Jakarta Tourism Forum sebagai wadah atau tempat untuk bisnis pariwisata dan kontribusi JTF untuk pariwisata Jakarta. Ya, jadi di sini pasti pemirsa juga ingin tahu, Abang. Kontribusinya. Kontribusinya itu JTF kepada pariwisata itu bagaimana? Begitu, Tuh kan, Po. penasaran. Pasti banyak juga nih pemirsa yang mau tahu juga nih. Yuk langsung tanyain ke Bang Salman Diandra Anwar selaku Ketua Umum Jakarta Tourism Forum. Assalamualaikum Abang. Assalamualaikum, Bang. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siap. Silpi dan Iya. Bang Mahendra. Siap. Sehat-sehat Sehat-sehat kita ya, Bang, semua ya? Alhamdulillah. Bang. Terima kasih sudah diundang hadir di tempat ini. Iya, Ya. Bang. Seperti biasa, Bang. Kalau tamu hadir di sini, ada kopi nih ya, Bang. Oh, kopinya enak Iya. sekali. Coba deh, Bang. Kita coba. Rasa Oke, gula aren. siap. Rasa gula Iya. aren. Ini tiada duanya loh, Bang. Oh, produk UMKM. Ini, Bang. Iya. Susunya berasa ya, semua mantap. berasa ya. Seperti biasa ya, Bang ya. Pancen Enak ya. Jos, luar biasa ini. Emerit Shop. Kalau mau pesan langsung saja loh ke WA di sini. WA ada ya di Ada. Emirates Kopi ya. Bisa langsung Iya. diantar ke rumah ya? Bisa diantar ke rumah, langsung. diorder. Tinggal pencet sampai di tempat. Siap. Sangat digital ya. Iya. Nah, oke. Bang, kayaknya Bang ini juga nggak mau kalah nih sama kita. Mungkin ada pantun Bang buat kita Bang. Oh ya, tentu. Kita Siap. siapkan satu pantun juga untuk menjawab. Jalan-jalan ke rumah Atun. Cakep. Bawa ke sini seekor angsa. Cakep. Mari kita berbalas pantun. Cakep. Melestarikan budaya bangsa. Wah, luar biasa. Cantik sekali Ya, ya, pantunnya. ya, ya. Oke Bang, terima kasih pantunnya Bang. Bang, mari kita lanjutin pembicaraan kita tentang kontribusi JTF di Jakarta nih. Iya. Sebenarnya seberapa besar sih kontribusi Secara JTF besar, ini Bang. untuk kota Jakarta sebagai tempat wisata? Ya, kalau sebaiknya sih jangan ditanyakan ke kami ya, karena Iya, iya. tentu teman-teman yang bisa menilai. Tapi Oke. prinsipnya kami mencoba memberi kontribusi paling tidak dalam mengkonsolidasikan para pelaku dan stakeholder di sektor pariwisata supaya kita punya roadmap dalam rangka membangkitkan sektor pariwisata kita di Jakarta. Dan kami sudah mulai sebenarnya 2018-2019. Hanya ini karena situasi yang seperti ini terjadi perubahan perencanaan dan skenario Iya, ada pandemi karena ada ini ya, Bang, pandemi. ya. Tapi meski demikian, Iya. kami tetap berkumpul. Salah satunya adalah menyiapkan teman-teman untuk memfasilitasi. Misalnya kemarin kita melakukan koordinasi untuk vaksin. Vaksin ya, Bang Ya, ya. jadi kami menghubungkan dengan pemerintah daerah, Ya. Pemprov DKI Jakarta, dan mendapat sambutan baik dari Bapak Gubernur, dan kemudian di follow up oleh kepala dinas terkait ya, Ya. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Parekraf Ya. DKI Jakarta dan puluhan ribu Ya. pelaku usaha di sektor pariwisata. Ya. Sudah selesai melakukan vaksinasi Sudah baik selesai pada dosis vaksin. pertama, Alhamdulillah. dosis Alhamdulillah. dan dosis kedua Ya. sudah semua melakukan karena rata-rata khususnya bagi sektor yang tingkat tercepat melakukan pembukaan pada saat level Betul. PPKM-nya turun, nah Betul. itu kita siapkan sehingga Betul, pada saat tamu-tamu datang mereka rata-rata semua sudah divaksin. Meski demikian tetap dengan prokes dan SOP. Ya, luar Kesehatan biasa. standar. Ngomongin vaksin Bang, Iya. mungkin Abang bisa menghimbau nih para pemirsa supaya ikut vaksin. Ya, Iya. Seluruh kami Indonesia. menghimbau kepada seluruh pemirsa di seluruh Indonesia, mari kita sukseskan program vaksin yang dilakukan pemerintah karena itu adalah bagian dari menjaga diri kita, Betul. keluarga kita, dan orang sekitar Betul, kita. Bang. Betul. Dan pada akhirnya itu adalah menjaga kehidupan kita supaya perekonomian bisa bergerak Bisa kembali. berjalan kembali. Amin. Jadi, Amin. dengan daya Amin. tahan tubuh, imunitas kita kuat, Ya. tentu kita bisa melakukan aktivitas kembali untuk Betul, menggerakkan Bang. sektor ekonomi kita. Betul. Tentu tetap dengan suasana prokes dan Prokes SOP yang yang ketat. standar, Iya. yang ketat. Gitu ya Betul. Bang. Gitu ya, Bang ya. Ya, itu. Oke Abang, ada pertanyaan lagi nih Bang. Sebagai daerah tujuan wisata, apa saja yang dimiliki Jakarta untuk ditawarkan kepada wisatawan, Ya. bagi wisatawan dalam negeri maupun wisatawan dari luar negeri? Jakarta ini adalah sebuah kota yang termasuk metropolitan, salah satu kota global dunia, yang jumlah penduduknya termasuk yang terbesar di dunia. Ya. Memang yang paling besar itu seperti New York,
Tokyo. Ya. Tapi Jakarta juga tidak kalah karena Termasuk. kita punya 10,5 juta jiwa dan kita di backup oleh daerah yang cukup padat, Ya. daerah penyangga seperti Bekasi, Jabodetabek lah, Ya. Bekasi, Tangerang, Bogor, Depok, Mm-mm. dan apa namanya ini Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ya. Itu juga jumlahnya besar-besar semua Besar juga, dan Bang. Mm-mm. di sini Jakarta ini merupakan sebagai ibu kota negara, Ya. juga sebagai etalase nasional dan melting pot. Jadi semua budaya-budaya bangsa Indonesia ada di Jakarta. Jadi kalau Anda kebetulan punya kesempatan terbatas datang ke Jakarta, ke seluruh Indonesia, mampirlah ke Jakarta. Jakarta punya taman mini, Anda bisa melihat seluruh bentuk-bentuk rumah adat dari 34 provinsi Iya, dari Sabang ada sampai di Merauke Jakarta. Kemudian kuliner ada di Jakarta. Oke. Iya. Fashion itu Jakarta juga punya kekuatan. Bahkan Ya. untuk Muslim fashion, Jakarta sebenarnya bisa jadi rujukan. Ya. Leading juga di Jakarta. Leading. Dan memang ada beberapa perancang mode Indonesia yang kelasnya sudah internasional. Ya. Nah makanya dulu JTF sebenarnya sempat mempersiapkan satu festival Ya. internasional untuk fashion, di Ya. mana kita mau menggiring Jakarta sebagai kiblat dari mode Mode- halal dunia Mode atau halal muslim lah. dunia. Muslim, Ya, muslim. mode Jadi muslim. Oke. itu yang kita Oke. ingin harapkan karena Mm-mm. kekuatan Indonesia ada di situ. Ya. Kemudian kita punya beragam budaya yang bisa menjadi atraksi yang sangat menarik buat negara-negara lain. Saya kira tidak ada negara sebanyak Indonesia ini yang 17.000 pulau 17.000 dengan pulau sekian ya, ratus Bang. 17.000 suku, pulau. ya, Ya. yang bisa menampilkan mulai dari Aceh hingga Papua. Iya, luar biasa. Itu Luar biasa. Itu bisa kekayaan kita. tinggal itu. kita hitung 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun, Iya. itu nggak cukup tuh Nggak nampilin. Oh, habis-habis, iya, nggak itu. habis-habis Nah, ya, Bang, ya. Jakarta sebagai kota yang paling terlengkap bisa Betul. menyiapkan Betul. venue dan fasilitas untuk menampilkan atraksi-atraksi itu. Iya. Dan kami juga di Jakarta ini lagi berbenah dan didukung oleh banyak pihak dan kami bersyukur pemerintah provinsi dan pusat ya, bukan hanya provinsi loh. Pusat Oke. sangat mendukung program aksesibilitas Ya. Jakarta yang pada akhirnya akan memudahkan para wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara. Wah, ternyata kontribusi JTF luar biasa Nah, ya. itu bukan kontribusi JTF, hanya JTF Hanya menghubung-hubungkan JTF aja. menghubung-hubungkan Ya, saja. Jadi Oke. seperti kemarin Kayak kita menjahit Iya, gitu kayak ya. menjahit Menjahit ya. aja. Jadi pakaian dihubung-hubungkan. ya, misalnya kan sudah ada rencananya Mengkolaborasikan. Pemprov ya. Iya. Kita tinggal memastikan teman-teman pelaku usaha bisa memberikan masukan, Iya. terus Iya. bisa ikut membantu suksesnya program tersebut. Iya. Sebagai Oke. contoh untuk integrasi transportasi moda transportasi berbasis jalan dengan kereta. Dulu masih terpisah antara kebijakan pusat yaitu BUMN kita PT KAI dengan perusahaan daerah. Iya. Sekarang untuk khusus Terintegrasi ya, Jabodetabek Bang. sudah disatukan. Luar biasa. Sekarang ada PT bernama Moda Integrasi Transportasi Jakarta, MITJ. MITJ. Ya. MITJ ini merupakan anak usaha dari BUMN itu PT Kereta Api dan BUMD-nya itu dari Jakarta adalah MRT. Oke. Lahirlah sebuah anak usaha. Jadi seluruh Ya. Itu pemirsa banyak yang nggak ngerti tuh, Bang. Seluruh MITJ stasiun itu. di Jakarta Iya. ini sudah dikelola oleh perusahaan ini Iya. sehingga tidak terjadi lagi lag Iya. dalam koordinasi. Misalnya Oke. kita turun naik kereta api komuter terus harus menggunakan ojek atau Iya. bajai untuk Iya. ke tempat transportasi yang lain. Next berikutnya. Sekarang ini sudah menyatu bahkan Termasuk semua kereta api cepat ya, Bang? ya kereta api Oke, cepat luar terus biasa. kemudian kereta bandara itu Iya. sudah dibawa koordinasi usaha Iya, ini. tidak kalah dengan luar negeri, Bang. Jadi insya Allah dalam waktu yang tidak lama Iya. ini akan menjadi satu keunggulan dan Betul. competitiveness dari Jakarta dari sisi aksesibilitas. Iya. Jadi bayangin Anda mau dari ujung utara ke selatan, timur dan barat bisa menggunakan transportasi ini dalam Iya. satu tiket misalnya. Iya. Bahkan direncanakan tiket ini bisa digunakan juga untuk masuk ke destinasi-destinasi yang ada di Jakarta. Iya, Seperti jadi- Ancol, betul. Monas, Betul. Ragunan, kemudian museum-museum di kota tua yang tidak kalah
bersejarah dan menariknya itu bisa kita gunakan. Jadi sarana prasarananya untuk menunjang peningkatan pariwisata di DKI Jakarta ini sudah cukup mumpuni ya Bang ya? Sudah cukup mumpuni dan kami memberi apresiasi kepada para swasta ya, kan swasta juga berperan ya. Swasta itu dalam hal ini bagaimana para pengusaha kendaraan angkutan di Jakarta mau mengintegrasikan sistemnya dengan programnya pemerintah. Luar biasa. Nah, kemudian dari sisi pemerintah Pemprov sendiri yang mau berinisiasi, berinvestasi dan melakukan rencana-rencana besar yang tidak mudah loh ini, jalan. Kemudian dari pemerintah pusat dukungannya luar biasa. Bahkan Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi dengan Pak Menteri BUMN Erick Thohir mendukung sekali program ini. Dan kami bersyukur dan sebagai kita yang aktif di sektor pariwisata, ini adalah kunci untuk lebih menariknya Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia nantinya. Karena Jakarta ini kan pintu masuk selain Bali dengan Batam. Luar biasa memang penjelasan dari Bang Salman, keren ya. Dukungan dari berbagai sektor sudah sekarang lebih mumpuni ya, sudah jalan ya. Jadi kita sekarang tuh bukan hanya transportasi ya. Destinasi pun di Jakarta ini yang teman-teman adik-adik milenial itu banyak spot-spot destinasi yang Instagramable. Itu menarik tuh, betul. Jadi ke Jakarta mau pakai skateboard malam-malam, mau bersepeda, kemudian mau melihat, jadi terlihat cantik kotanya, jadi cantik. Mau melihat kota Jakarta di malam hari, kemudian kita mau abadikan. Dulu kan mungkin terhalang. Sekarang ada tempat khusus yang disiapkan ketika kita melakukan pemotretan ataupun mungkin dengan selfie, swafoto itu sudah bisa tercover posisi kota yang indah dengan lampu-lampu yang menarik. Jadi bisa menyaksikan Jakarta dengan ini. Dan termasuk beberapa venue yang menarik, seperti misalnya kita golf ya. Jakarta tuh punya 34 lapangan golf di Jakarta dan sekitarnya. Belum kedengeran nih pemirsa, ada segitu banyak ternyata di DKI Jakarta. Semua golf luar biasa. Itu landscape-nya cantik-cantik indah sekali. Kadang kalau pagi masih terasa sejuk. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Sentul, di Jakarta juga sudah banyak. Dan kita kelihatan banget nih pemain golf. Oh iya. Bisa menikmati lah, bisa menikmati. Bahkan ada lapangan golf baru di utara Jakarta yang mungkin sebentar lagi juga di launching. Itu merupakan daya pikat Jakarta. Daya pikat. Jadi teman-teman yang berada di daerah, mungkin ada urusan bisnis, berjalan-jalan ke Jakarta, siapkanlah waktu Sabtu Minggu Anda untuk menikmati. Nah, inspirasi ini, inspiratif ini. Yang senang musik bisa menyaksikan musik. Kalau nanti sudah kembali situasi normal, kemudian yang mau olahraga bisa menikmati olahraga, naik sepeda. Bahkan kita mau tawarkan velodrome itu sebagai tempat berwisata untuk mendapatkan personal experience untuk teman-teman yang pembalap atau suka pakai road bike sepeda ini. Yang mungkin belum pernah melintasi arena sepeda yang berstandar internasional yang sudah divalidasi. Masyarakat bisa ya? Berarti? Bisa dong harusnya nanti. Kita kerjasama dengan anak perusahaan Jakpro untuk menyelenggarakan itu, bisa dicoba. Bahkan bisa melibatkan travel agent untuk paketnya sudah dengan nginap. Nanti bisa ada training beberapa menit sebelum dilakukan latihan di lokasi tersebut. Jadi pemirsa bisa videokan dan sebagainya. Bisa langsung mencoba dan langsung bikin videonya ya. Wah, luar biasa. Bahkan di sini ada namanya equestrian. Anda ingin mencoba naik kuda yang standarnya juga internasional, ada di Jakarta. Dari Jerman itu saya dengar. Iya, itu kerjasama Jerman dengan asosiasi olahraga kuda kita. Jadi sangat ini. Senayan sendiri dengan venue-venue yang banyak itu kan semua baru tuh. Itu bisa dinikmati. Di Jakarta juga punya mall yang standarnya internasional sama dengan negara-negara lain. Kayaknya mall paling bagus di Jakarta. Jakarta itu adalah salah satu surga bagi mereka yang suka belanja. Iya, benar. Gimana, Pok? Ternyata lengkap sekali ya. Lengkap sekali. Wah, hiburan juga banyak. Wah, sangat menarik ya penjelasan yang diberikan Bang Salman ya. Kita jadi ingin segera mengetahui lebih dalam lagi perihal informasi lainnya. Hadirin sekalian, kami ajak Anda untuk segera mengikuti paparan berikut ini setelah jeda tayangan berikut ini.
bersama kita dalam channel Jakarta Tourism Network. Dan kini kita masuk dalam segmen kedua, di mana kita akan mengetahui program pariwisata Jakarta saat ini dan mendatang bersama Jakarta Tourism Forum. Bang Saman, saya mau bertanya lagi nih. Ya, Banyak silakan. pertanyaan. Penasaran terus kita nih. Ya. Pemirsa juga Tapi sama. mewakili Ya. pemirsa Iya, juga mewakili nih. pemirsa. Boleh, silakan. Oke, Iya. Bang. Pertama nih saya mau bertanya, perkembangan pariwisata baru apa nih yang ada di Jakarta, Bang? Biar orang-orang juga tahu, oh ya ada pariwisata baru nih di Jakarta. Ya, ada yang sementara progres, ada yang sudah berjalan, ada yang akan segera dibangun. Jadi Jakarta itu terus berbenah. Misalnya tuh ada Museum Rasulullah Nabi Muhammad SAW Nah, yang ini nih, baru hanya nih. ada Bagus. 2 di dunia, ya kan? 2 di dunia, Iya, Bang. jadi Indonesia yang pertama setelah Arab Saudi. Indonesia yang pertama setelah Arab Saudi, luar biasa. Itu bekerja sama Iya, dengan iya. Dewan Masjid Indonesia Iya, Ketua iya. Umumnya Pak Yusuf Kala, mantan Wapres kita, dan kemudian Jakarta yang ditunjuk sebagai lokasi untuk dibangunnya museum tersebut. Di mana tuh, Bang? Lokasinya di tempat andalan Jakarta. Wah, andalan Salah Jakarta. satu tempat pariwisata paling Iya. favorit Jakarta berdasarkan survei TripAdvisor. Tahu Wah, nih, tahu. luar yaitu biasa. Ancol. Ancol. Jadi Saya kalau juga Anda itu. masuk Ancol, Masih Anda nomor bisa 1. bawa anak-anak Iya. untuk beredukasi Iya, ya, betul. melihat Iya. Museum Rasulullah, semua barang-barang beliau yang replikanya akan ditampilkan di sana. Ya, replikanya Kemudian ya, Bang, nanti ya. akan ada seperti Ka'bah Ya. dan desainnya seperti itu. Iya. Anda bisa lakukan misalnya manasik atau Iya. pendidikan Oke. buat anak-anak. Habis itu Iya. mau menikmati salah satu tempat andalan Dufan, Iya. itu bisa langsung ke Dufan. Mau berenang Iya sih. bisa ke samudra dan lain. Jadi Iya. sangat lengkap di satu tempat Iya. itu. Bisa kemana Nanti akan mana, ada satu tempat itu akan juga ada ya. masjid terapung pertama juga di Jakarta. Masjid dibangun. terapung pertama. Ya. Siap, siap. Oke, Wah, Bang. Itu satu ya. Lengkap Jadi ya. nanti yang untuk olahraga tadi kita punya Stadion Senayan, ya. ada JIS yang bisa kita juga tampilkan sebagai venue untuk kegiatan sport event. Sport event banyak ya di Nah, Ancol sekarang nambah Ya, airnya banyak juga ya. nggak kalah. Kita juga Oh, untuk gitu ya? jet ski, Oke. untuk berlayar, bisa Iya, menggunakan iya, pantai iya. di pantai utara Jakarta, termasuk Pulau Seribu. Betul. Jadi ada banyak spot-spot destinasi, termasuk yang sifatnya adalah urban tourism. Oke. Urban Jadi, tourism. ya, Apa tuh, Bang? untuk- Pemirsa mungkin pengen Ya. tahu urban tourism itu. Ini adalah destinasi-destinasi populer ya. Destinasi populer. yang Ya. kontemporer. Nah, itu Ya, ada di ya, Jakarta. ya, ya, ya. Pusat kuliner, Ya. terus pusat swafoto, Ya. tempat-tempat yang asik buat tadi main Iya. skateboard, main naik sepeda, itu disiapkan Jakarta paling lengkap kayaknya. Banyak itu lengkap dan Iya. kita berharap nanti kalau sudah situasi membaik akan ada atraksi-atraksi dan festival-festival dan kegiatan yang sudah disiapkan melalui Betul. kebijakan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan adalah festival sepanjang tahun. Jadi dalam satu Nah. tahun itu sudah jelas agenda apa saja kegiatannya di Jakarta. Wah, Jadi luar orang tahu biasa ya. Dan nanti ada Tahun itu ya. kebijakan Iya, 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 yang akan iya. dikeluarkan Pak Gubernur, dengar-dengar sudah disiapkan juga menyangkut mengenai payung hukum dari special event. Jadi untuk Luar penyelenggaraan biasa. kegiatan, Oke. melibatkan internasional, Iya. melibatkan seluruh Nusantara, Iya. ada insentifnya dan Iya. sebagainya itu akan disiapkan oleh Pemprov itu. Jadi akan sangat menarik lah. Iya, jadi kita nggak usah jauh-jauh pemirsa ke luar negeri, cukup di Jakarta, Jakarta saja. saya udah cukup. Sudah lengkap Jakarta sekarang. ya, Bang, ya? Iya. Oke, Kita- bagus banget itu, Bang. Menarik, Ah, menarik sekali. Sekali lagi, Bang. Ya. Ada pertanyaan, jangan. Ada jangan, pertanyaan Bang. masuk. Silakan, nih, Bang. silakan, silakan. Kolaborasi apa yang dilakukan JTF dengan para stakeholder? Ya. Nah, Ya kolaborasi tadi adalah misalnya ya untuk tadi integrasi transportasi. ya. Ya biasanya kan ini harus mempertemukan dengan para pelaku usaha yang terkait dengan destinasinya. Jadi Atama Mini, kemudian Ragunan sebagainya. Kami memfasilitasi untuk mempertemukan mereka-mereka. Jadi kami mengundang para otoritas dan yang terkait dengan itu bisa memberi penjelasan dan kemudian Ya, itu tadi mendorong menjahit kolaborasi kebersamaan, ya. sinergi dan kolaborasi iya, ini. betul. Membuat Betul. suasana jadi cair, Dan sehingga ketemu ya, tujuan bersama. untuk bersama itu. Oke. Luar biasa ini. Bagus Ya. banget Informasinya menarik sekali Bang Ya, dan ya. ini pemirsa
harus tahu ini bahwa kita banyak melakukan terobosan-terobosan Banyak, terobosan insya Allah. yang dilakukan JTF ya, yang dengan dilakukan para oleh stakeholder JTF. ya. Jadi perannya JTF sangat penting buat kemajuan pariwisata DKI Insya Jakarta. Allah kita berharap bahwa bukan hanya sektor pariwisatanya, tapi juga ekonomi kreatifnya, karena betul. ikutan bisnisnya Dan cukup ekonominya besar. akan bergerak ya Bang Sangat ya. berat. Tadi bayangkan aja subsektor di ekonomi kreatif ada 17. 17. Jadi kalau itu digerakkan Luar masih ada di biasa. belakangnya berapa sektor Wah. lagi yang akan tergerak. Bayangkan Itu Nah, Bang, sektor ya. pariwisata itu kan ada transportasi, Betul. ya, ada akomodasi, perhotelan Betul. macam-macam ya, Iya. ada konsumsi. Iya. Jadi itu akan bergerak semua. Bergerak kita. semua, jadi tingkat kemiskinan akan menurun di Ya, DKI dan Jakarta. ingat Jakarta itu Iya. salah satu pendapatan terbesarnya nomor 2 adalah pariwisata. Pariwisata. Nah, yang pertama kan adalah pajak kendaraan dan mungkin itu akan menurun Iya. apabila transportasi publik sudah membaik, Ya. karena mungkin akan dinaikkan sehingga orang malas melakukan itu, membeli itu, Ya. otomatis ada sumber pendapatan baru yang Betul. namanya pariwisata dan ekonomi kreatif. Inilah yang Iya. kita akan Nah, dorong ini terus yang lagi didorong terus ya Bang dengan ya. teman-teman mitra, OJK, Bank Indonesia, Iya. seluruh asosiasi yang ada Iya. di sektor pariwisata ekonomi Iya. kreatif dan kementerian. Dan ini kembali kepada peran pemirsa juga di sini ya. Ya, pemirsa. Pemirsa, kita bersama-sama kalau ada Bersama-sama. masukan, terutama Betul. teman-teman yang pernah merasakan berwisata di Jakarta, Ya. baik itu belanja, kuliner, wisata budaya, kemudian wisata olahraga, semua aja yang ada di teman-teman datang ke Jakarta, kalau ada saran, kritik, dan Ya. masukan, kami tunggu agar bisa menjadi bahan perbincangan kami bersama teman-teman di asosiasi. Wah, penjelasannya Oke, lengkap keren. kok ya. Luar biasa. Bang Mahendra. Luar biasa, luar biasa. Iya, Bang Mahendra, tadi kan kita udah Iya. mengetahui Menarik, menarik. perkembangan pariwisata Betul. Jakarta Ya. saat ini Betul. dan mendatang dari Jakarta Tourism Forum. Betul. Kira-kira ada nggak sih peran JTF untuk masyarakat kita agar cukup sadar terhadap pariwisata Jakarta? Ya. Dan kita juga perlu dengar lagi informasi menarik ini dari Bang Saman langsung. Ya. Untuk mengetahui informasinya, kita akan membahas di segmen ketiga. Dan jangan sampai kelewatan ya Sobat Jakarta Tourism Network. Tentunya setelah kita mengikuti jeda tayangan berikut ini. Pemirsa, kali ini kita masuk segmen ketiga. Ini lebih menarik lagi nih, ya. Kita akan dengerin langsung nih dari aktornya. Bang Salman terkait peran JTF terhadap masyarakat Jakarta. Yuk, langsung saja kita wawancarai. Jadi di sini yang mau ditanyakan ini mewakili pemirsa loh Bang, saya di sini. Ini karena pemirsa makin penasaran nih. Jadi adakah peran di JTF untuk mendidik masyarakat, edukasi Bang, agar mereka sadar akan wisata? Termasuk mendidik para pelaku wisata, terutama para pedagang, agar tidak menaikkan tarif di luar kewajaran. Ini penting loh Bang. Iya. Iya, sangat penting. Sangat penting. Karena itu menyangkut citra sektor pariwisata Betul, kita ya. betul, Banyak betul. orang Jadi- kadang-kadang komplain Betul, ya. Mungkin betul. hanya oknum Iya. yang nanti bisa digeneralisasi seolah-olah Iya. itu adalah Betul. semua seperti itu. Betul, Padahal kan betul. tidak. Jadi memang penting sekali. Citra itu, Bang. kembali kepada para pelaku industri dan Betul. masyarakat sendiri di Jakarta. Betul, betul. Karena yang mendapatkan manfaat kan paling terbesar adalah masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta. Jadi memang JTF dalam rangka untuk misi dan program ini kami berusaha untuk menggandeng teman-teman dari perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi yang ada di Jakarta itu yang terkait dengan sekolah tinggi misalnya, sekolah tinggi pariwisata, termasuk universitas seperti Terobosan Trisakti, juga itu, ya. iya, terobosan. UI punya politeknik ya, Iya. teknik pariwisata, kemudian ada Syahid, ada Trisakti, ada Binus, Banyak ya, ada Bang, ya. Banyak Pelita ya, Harapan, ternyata dan banyak semua ya. kita libatkan. Iya, Oke, good. Kita libatkan, termasuk bareng-bareng dengan kelompoknya Pak Hermawan Kertajaya, Makplus, oh kita iya, selalu koordinasi Makplus, juga, betul. Jadi semua, sehingga untuk Semua mengedukasi. lini ya, Semua lini. Mm-mm, Ya, bergerak kita bersama. memang karena konsepnya kolaborasi, kita berusaha Mm-mm. untuk terus bersama-sama yang satu visi, satu misi dengan kita bertemu untuk membicarakan hal ini. Karena kelebihan dari kota-kota besar pariwisata di dunia, termasuk misalnya Bali ya, dan beberapa kota lainnya di ASEAN,
justru kesiapan masyarakatnya menyambut para wisatawan, baik mancanegara maupun lokal, itu akan menentukan keberhasilan sektor itu. Ya. Nah, kami mencontoh misalnya Jepang, itu kan mereka tuh Ya. kadang kan sebenarnya secara bahasa dia sangat fanatik dengan bahasa dia ya, dibandingkan bahasa Inggris misalnya sebagai bahasa Betul, internasional. Bang. Betul. Tapi mereka helpful. Iya. Meskipun dengan bahasanya dia berusaha untuk membantu dan berkomunikasi dengan apa adanya kepada tamu-tamu dan turis yang datang untuk meringankan apabila ada kendala untuk misalnya menunjukkan tempat menunggu bus atau naik di kereta dan sebagainya. Saya kira ini bagian yang kita harus bersama-sama dengan para stakeholder tadi menyadarkan masyarakat Jakarta bahwa keramahan kita yang sudah mempunyai modal dasar dan modal sosialnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan terkenal dengan keramahannya, baik terhadap tamu. Nah, ini tinggal dipoles saja sebenarnya. Dan kalau bisa ini nanti akan menjadi program di pendidikan konten lokal kita, bahwa menyambut tamu menggunakan bahasa-bahasa internasional yang pada umumnya, misalnya anggap aja 5 besar tamu kita itu siapa aja, kita coba menggunakan menyapa misalnya selamat pagi, good morning dan sebagainya, itu bisa kita pakai minimal untuk menunjukkan kita tuh respect pada tamu-tamu. Betul Bang, betul. Ternyata Termasuk edukasi itu penting. Jangan membuang sampah sembarangan, menjaga keamanan, ketertiban, kemudian menjaga citra. Karena perbuatan 1-2 orang saja itu nanti bisa menjadi generalisasi seolah-olah kondisi kita itu menggambarkan secara umum seperti itu. Nah, ini harus dijaga. Dan ini harus bisa kita lakukan melalui pendidikan, edukasi ke masyarakat, melalui semua sektor. Ya nanti RT RW kita libatkan, kemudian forum Dewan Kota dan sebagainya kita bisa libatkan masyarakat untuk menyadarkan bahwa kita ingin menjadikan Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang bertaraf internasional. Dan kami saat ini juga mendorong penataan ulang dari dan revitalisasi di Kota Tua. Di Kota Tua. Kota Tua yang akan dibangun dengan rencananya akan dibangun bersamaan dengan pelabuhan yang sangat legendaris yang pernah berjaya di masa-masa lalu itu adalah Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Yang sekarang juga masih eksis tapi mungkin perlu penataan, direvitalisasi, dan diintegrasikan secara sistemik. Betul-betul tempat itu adalah merupakan pusat heritage. Heritage-nya Jakarta. Ya, sebagai kota yang tetap mengingatkan bahwa Jakarta pernah sebagai kota yang diperhitungkan di dunia yang akan menarik orang-orang yang pernah punya ikatan emosional. Misalnya orang-orang Eropa dan sebagainya bisa datang menikmati itu. Oke Abang, tadi kita sudah bahas panjang lebar wisata luar biasa, sangat lengkap yang dijelaskan tadi. Makasih. Mungkin kita bisa minum dulu. Kita coba dulu. Ini kopi yang kesukaan saya, rasanya gula aren. Susu gula aren. Waduh, enak sekali nih kopinya. Terasa susunya, apalagi kopinya. Dan Maknyus. pakai gula aren ya. Pakai gula aren. Oke, pemirsa, untuk memeriahkan acara, kita akan memberikan hadiah menarik untuk pemirsa dengan komentar terbaik di YouTube dan Instagram akun kita. Dengan cara like, comment, follow, dan subscribe. Silakan berikan komentar terbaik Anda. Dan untuk memenang dengan komentar terbaik, akan kami hubungin via direct message akun Anda. Jangan lupa ikutan ya, Sobat GTN. Pemirsa sekalian, tak terasa kita berada pada penghujung acara ini. Dan kita tadi alhamdulillah sudah mengetahui bersama-sama informasi yang diberikan Bapak Salman. Semoga informasi tadi memberikan manfaat dan pencerahan buat kita semua. Amin. Dan ini sebelum di akhir acara nih Bang, kita mengucapkan terima kasih loh Bang, sebesar-besarnya kepada Abang sudah menyiapkan waktu ke studio kami Bang. Semoga JTF terus maju dan pantang mundur Bang, memajukan pariwisata DKI Jakarta. Amin. Dan mungkin sebelum kita tutup acara, kami ucapkan terima kasih kepada para mitra kerja Pemda DKI Jakarta, Jakarta Tourism Forum, Jakarta Tourism Network, Batik Carlina, Coffee Emirates Shop,
Visual Unilumin Mandiri, Excel Visual Wibawa, Excelcom, dan Data Visual Solution atas dukungannya pada penyelenggaraan acara ini. Nah, sekarang kita di penutup. Oh iya, seperti biasa. Saya punya pantun lagi nih, boleh ya? Asik. Jalan-jalan ke Jati Asih. Cakep. Pulangnya beli buah ke Dongdong. Cakep. Sekian dan terima kasih. Cakep. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya dong. Oke. Atas nama Jakarta Tourism Network, saya Emi Sylvia Basya dan rekan saya Mahendra Adinegara. undur diri dari hadapan pemirsa. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan acara ini. Sampai bertemu kembali pada episode selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda dan keluarga. Bersama Jaga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita bersama telah menyaksikan tayangan edukasi persembahan Jakarta Tourism Network. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.